Pendidikan Fisika, saya akan memaparkan materi tentang keterampilan generic science. Keterampilan generic science merupakan kemampuan berpikir dan bertindak peserta didik berdasarkan pengetahuan sains yang dimiliki peserta didik serta diperoleh dari hasil belajar sains. Pembelajaran yang dilaksanakan biasanya lebih mengedepankan transfer of knowledge daripada menyiapkan peserta didik untuk bersaing di era yang akan semakin maju dengan perkembangan zaman. Tujuannya generic science adalah pengaplikasian pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari hasil belajar akan dapat pada kehidupan sosial, teknologi, atau pada saat perubahan konteks. Namun yang lebih utama adalah menghasilkan energi yang lebih besar melalui pengetahuan yang lebih efektif dan penggunaan kecakapan. Indikator keterampilan generic science sebagai berikut. Indikatornya adalah 1. Menggunakan sebanyak mungkin indera dalam mengamati percobaan atau fenomena alam. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta hasil pengamatan fenomena alam atau percobaan. Yang ketiga, mencari persamaan atau perbedaan. Yang kedua, pengamatan tidak langsung. Indikatornya adalah 1. Menggunakan alat ukur sebagai alat bantu indera dalam mengamati percobaan atau fenomena alam. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta hasil percobaan atau fenomena alam. Yang ketiga, mencari perbedaan atau persamaan. Yang ketiga, kesadaran tentang skala. Indikatornya adalah menyadari objek-objek alam dan kepekaan yang tinggi terhadap skala numerik sebagai besaran atau ukuran skala mikroskopis maupun makroskopis. Yang keempat, yaitu bahasa simbolik. Indikatornya adalah 1. Memahami simbol, lambang, dan istilah. Yang kedua, memahami makna kuantitatif satuan dan besaran dari persamaan. Yang ketiga, itu membaca suatu grafik atau diagram, tabel, serta tanda baca matematis. Yang kelima yaitu kerangka logis atau logical frame. Indikatornya adalah mencari hubungan logis antara dua aturan. Yang keenam, interferensi logika. Indikatornya adalah 1. Memahami aturan-aturan logika frame. Yang kedua, mencari hubungan logis antara dua aturan. Yang ketiga, berargumentasi berdasarkan aturan. Yang keempat, menjelaskan masalah besar berdasarkan aturan. Yang kelima, menarik kesimpulan dari suatu gejala berdasarkan aturan atau hukum-hukum terdahulu. Yang ketujuh, hukum sebab akibat. Indikatornya adalah 1. Menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu gejala alam tertentu. Yang kedua, memperkirakan penyebab gejala alam. Lalu selanjutnya adalah yang ke-8. Pemodelan matematis. Indikatornya adalah 1. Mengungkapkan fenomena atau masalah dalam bentuk sketsa gambar atau grafik. Yang ke-9 yaitu membangun konsep. Indikatornya adalah menambah konsep baru. Yang pertama, pengamatan langsung. Pengamatan langsung contohnya yaitu 1. Mengukur dampak percepatan gravitasi bumi pada posisi benda saat demi saat. Yang kedua, melihat sinar putih yang dilewatkan sebuah prisma menghasilkan uraian warna-warna pelangi. Yang kedua, pengamatan tidak langsung. Contohnya yaitu pada pokok pembahasan listrik, merupakan salah satu objek alam yang ada tetapi tidak dapat dilihat. Yang kedua, pada pokok pembahasan fisika modern. Topik-topik dalam fisika modern penuh dengan objek-objek yang tidak dapat dilihat mata. Contohnya seperti molekul, atom, proton, elektron, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pembahasan tentang skala, besaran skala. Ilmu fisika merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki cakupan paling luas dalam skala ruang ukuran. Objek yang digarap terentang dari yang paling besar sampai yang paling terkecil. Bahasa simbolik contohnya adalah persamaan diferensial untuk menggambarkan pergerakan suatu benda. Yang kelima adalah kerangka logika taat asas. Contohnya adalah keganjilan hukum mekanika Newton dalam elektrodinamika Maxwell. Elektrodinamika meramalkan bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik tidak akan terpengaruh oleh gerak sumber maupun pengamatannya. Sedangkan mekanika Newton
memperbolehkan kecepatan objek bertambah atau berkurang sesuai dengan gaya sumber atau pengamatannya. Keganjilan itu melahirkan teori relativitas Einstein, sehingga mekanika Newton harus dikoreksi agar keduanya taat asas secara logika. Yang keenam, yaitu pada inferensi logika. Contohnya adalah pada pembahasan relativitas Einstein yang membahas kecepatan cahaya sampai pada kesimpulan bahwa ada ekivalensi antara massa dan energi atau E sama dengan mc². Hasil inferensi logika itu bukan ilusi belaka, karena percobaan konkret dalam alam ini ternyata menunjukkan kebenaran kesimpulan dari inferensi logika Einstein. Berikutnya adalah hukum sebab akibat. Contohnya adalah hukum Faraday yang disimpulkan dari pengamatan empirik yang menyatakan bahwa jika ada kumparan yang melingkari medan magnet, maka pada kumparan tersebut akan timbul arus listrik. Selanjutnya yang ke-8, pemodelan matematika. Contohnya adalah dalam fisika dikenal peluruhan bahan radioaktif, penentuan penurunan besar suhu secangkir kopi. Selanjutnya 9, membangun konsep. Fisika kuantum akan menemukan konsep baru. Contoh lainnya adalah istilah energi. Awalnya bukan istilah sehari-hari dari aturan mekanika Newton yang bertolak dari pengertian gaya. Kemudian dibangunlah sebuah konsep energi yang didefinisikan sebagai ukuran sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Namun sekarang istilah ini memasyarakatkan dan dapat diartikan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Selanjutnya yaitu instrumen pengukuran kemampuan generic science. Instrumen pengukuran dalam kemampuan generic science diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam penerapan kemampuan generic science. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tingkat keberhasilan dalam seberapa paham peserta didik atas konsep yang diberikan dalam pembelajaran. Terakhir adalah manfaat keterampilan generic science. Pendidikan sains dapat bermanfaat menolong peserta didik untuk mengembangkan pemahaman dan kebiasaan berpikir yang diperlukan sebagai manusia yang memiliki tanggung rasa yang dapat berpikir untuk dirinya sendiri dan bangsanya sendiri.